Sobat Gensut, selamat datang di Bis Unsut, bicara santai ala Unsut. Ketemu lagi bareng aku Sofi di Bis Unsut episode kali ini. Nah Sobat Gensut, udah lama ya kita nggak ketemu. Dan spesial di episode kali ini, sesuai dengan namanya Bis Unsut, kita akan membahas segala hal tentang Unsut. Dan spesial di episode kali ini, teman-teman bisa lihat sekarang aku sedang berdiri di depan salah satu gedung fasilitas Unsut, yaitu UPT Perpustakaan Unsut. Nah Sobat Gensut, penasaran nggak sih ada apa di dalam UPT Unsut? Tapi jelas ya ada buku, namanya juga perpustakaan. Tapi fasilitas apa yang ada dalamnya? Sobat Gensut penasaran? Yuk ikuti keseruan episode Bis Unsut kali ini. Oke Sobat Gensut, nah sekarang aku sudah berada di dalam gedung UPT Perpustakaan Unsut, ini di lantai 1 ya. Dan tentunya sekarang saya tidak sendiri, saya bersama dengan salah satu yang bisa dibilang kuncinya nih dari UPT Perpustakaan Unsut. Oke Bapak, halo Bapak. Halo. Boleh perkenalan dulu nih Pak, bersama dengan Sobat Gensut di rumah. Oke. Ya, Sobat Gensut, kami perkenalkan ya. Nama saya Joko Prasetyo, di sini sebagai Kepala UPT Perpustakaan. Oke. Sudah sekitar hampir 4 tahun menjadi Kepala UPT Perpustakaan ini. Jadi aku bersama dengan Bapak Joko ya. Jadi Bapak Joko ini adalah Kepala dari UPT Perpustakaan Unsut dan sudah menjabat selama 4 tahun nih Sobat Gensut. Nah Bapak Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun nih. Nah Bapak kan nih sebagai Kepala UPT Perpustakaan Unsut. Nah tugas dari Bapak ini seperti apa sih Pak gitu kurang lebihnya? Kurang lebihnya tugas dari saya tugas UPT Perpustakaan Unsut lah ya. Tugas UPT Perpustakaan Unsut itu adalah menyediakan sumber-sumber informasi bagi sivitas akademika ya, baik sumber informasi untuk yang ilmiah maupun yang untuk hiburan itu tetap ada di perpustakaan ini. Ya. Oke, dan ini Pak, saya kan tadi dari luar nih ya, ini gedung UPT Unsut ini termasuk gede banget nih ya, dan kita masuk pun saya lihat fasilitasnya keren banget dan ada kafenya nih ya, sekarang kita ada di kafe dari UPT Perpustakaan Unsut. Nah ini ada berapa lantai sih Pak gedungnya Pak? Jadi di UPT Perpustakaan Unsut ini terdiri dari 3 lantai ya. Oh, 3 lantai. 3 lantai. Jadi di lantai pertama ini memang disetting untuk untuk tempat yang agak rame gitu. Oke. Ya, jadi di sini makanya ada library cafe-nya. Kemudian di lantai 2 itu agak silent, di lantai 3 itu lebih silent, itu untuk ruang belajar di sana. Oke, berarti Sobat Gensut ini bisa belajar di perpustakaan ini ya Pak? Ada tempat belajar sendiri? Ada. Oke, Sobat Gensut penasaran nggak sih fasilitasnya apa aja di UPT Perpustakaan ini? Pak, saya penasaran nih Pak. Penasaran? Oke, kalau penasaran nanti kita langsung cek ke lokasi saja. Boleh Pak? Iya. Boleh. Oh Sobat Gensut, penasaran nggak nih? Ini Bapak Joko sudah mempersilakan kita untuk room tour ya dari UPT Perpustakaan Unsut ini. Let's go ikuti keseruan dari episode Bis Unsut kali ini. Mari kita keliling di perpustakaan ini untuk melihat tempat yang ada di sini. Nah ini di lantai 1 ini ada beberapa fasilitas. Ini adalah fasilitas untuk penelusuran. Oke. Ini fasilitas untuk penelusuran baik buku maupun e-jurnal itu bisa ditelusuri. Kemudian ini Sobat Gensut juga perlu tahu fasilitas di sini ini ada ruang belajar, ruang diskusi di sini. Kemudian ada ruang-ruang untuk baca koran ya di situ. Oh, iya. Di sini juga kalau Muslim itu ada musola, fasilitas musola. Kami di sini ada room meeting juga di sana. Ada room meeting itu siapapun boleh menggunakan. Ya, yang penting menghubungi pihak perpustakaan, kemudian mau menggunakan hari apa, jam berapa. Itu ya istilahnya booking dulu dengan kami. Itu gratis. Oke Mbak Sofi, kita langsung cek ke lantai 2 ya. Oke, siap Pak. Lantai 2. Di sini mau masuk ke lantai 2, kalau mahasiswa itu harus scan kartu dulu di sini. Kalau dia tidak masuk ke data pengunjung di sini, nanti pada saat mau meminjam buku dia tidak bisa. Kemudian juga ada pengukur suhu juga. Kita masih menjalankan prokes COVID gitu ya. Oke, dari sini kita langsung aja ke lantai 2. Ya.
Tapi Bapak, ini kan kita scan KTM nih Pak ya. Ya. Lah, terus apakah hanya mahasiswa Unsur saja yang boleh berkunjung di sini Pak? Oh iya, lupa saya tadi menyampaikan bahwa mahasiswa Unsur, mahasiswa luar Unsur pun boleh berkunjung ke sini. Jadi ada pengunjung dari luar, bahkan masyarakat umum, ya ada peneliti dari luar juga kadang-kadang mencari informasi di perpustakaan ini. Tapi persyaratan untuk masuk dan pinjam buku itu gimana Pak? Kalau dari luar itu tidak boleh meminjam. Oh, tidak boleh meminjam. Hanya boleh membaca di tempat. Oke Sobat Gensut, nah sekarang kita sudah ada di lantai 2 UPT Perpustakaan Unsur. Nah ini di sini ada fasilitas apa aja nih Pak? Jadi di lantai 2 ini adalah tempat koleksi buku cetak ya, tempat koleksi buku cetak, kemudian tempat peminjaman dan pengembalian itu ada di sini. Terus ada fasilitas juga di sini, termasuk ini adalah corner di sini nih, di Nation Building Corner atau NBC ya di sini. Ini ada koleksi-koleksi yang untuk membangun karakter mungkin. Di sini banyak sejarah gitu. Mungkin ada dokter angka itu siapa sih gitu. Bisa tadi di sini Ya, itu jadi banyak sekali di sini, termasuk di sini ada Fakultas Kedokteran di Jalan Dr. Gumbrek. Dr. Gumbrek itu siapa? Itu bisa dicari. Ada ya Pak? Ada koleksi di sini. Nih, Sobat Gensut. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari lebih dalam itu banyak informasi ya Pak yang bisa didapatkan informasi yang bisa didapat di sini. Betul. Dan ini kan bisa kita lihat ya Pak, banyak banget buku-bukunya secara fisik nih Pak. Ada nggak sih Pak di UPT Perpustakaan Unsur ini yang bukunya itu berbentuk e-book seperti itu Pak? Oh e-book ya, oke. Jadi koleksi di sini malah pengembangan kita itu ke arah digital ya. Jadi pada saat ini kita e-book udah ribuan kita koleksi e-book ya. Ada hampir di atas 27.000 judul e-book. Kemudian e-journal. E-journal kita juga banyak, termasuk kita sudah berlangganan Scopus, kemudian ada dari EBSCO, kemudian dari Oxford Journal Online kita sudah berlangganan, itu untuk memberikan tambahan-tambahan informasi atau malah pokok untuk melayani Civitas Akademika ini dalam melaksanakan tugas-tugas akademisnya. Bahkan e-journal kita itu bisa diakses juga dari luar. Mahasiswa Unsur bisa mengakses dari rumah gitu. Jadi tidak harus ke sini tidak harus ke sini gitu. Untuk mempermudah itu di sini juga untuk mengunggah tugas akhir itu kan sudah unggah mandiri. Iya betul. Itu udah ada panduannya di sana. Udah keren banget nih Sobat Gensut. Dan tadi kan kata Bapak kita ikut perkembangan teknologi ya Pak. Nah di sini kan banyak banget buku fisik. Apakah ada pembaharuan nih Pak dari buku-buku tersebut gitu? Misalnya ada buku keluaran baru nih, beli gitu, misal ada gitu. Buku fisik ya, walaupun era digital seperti ini, tapi penggemar buku fisik itu juga masih lumayan banyak, sehingga kita kembangkan juga setiap tahun kita mengadakan penambahan judul dan terbitan-terbitan terbaru. Jadi fisik ada, e-booknya juga ada nih Sobat Gensut, super lengkap gitu ya. Dan Pak, tadi kan kita dari lantai bawah terus ke atas banyak nih mahasiswa yang sliveran gitu. Itu rame nggak sih Pak setiap harinya Pak pengunjung Pak? Pengunjung cukup lumayan ramai. Ini sangat meningkat ya. Kemarin waktu pandemi memang kita kunjungan sangat minim. Di tahun 2021 itu pengunjung secara fisik itu hanya sekitar 8.000 setahun. Di tahun 22 ini sampai dengan bulan Oktober kemarin sudah sekitar 48.000 pengunjung fisiknya gitu. Kalau pengunjung online itu ratusan ribu gitu ya. Ini kan Instagramable gitu ya di sini. Nah itu tempat favorit mahasiswa tuh biasanya di mana nih Pak? Kalau mau cari yang Instagramable itu juga di dalam ya, termasuk di kafe tadi di bawah. Terus ini di ruangan ini juga sering digunakan. Kemudian kita juga bangun pengembangan ruang baca outdoor. UPT Perpustakaan Unsur ini bukan hanya memfasilitasi sumber ilmu gitu ya Pak, tapi juga tempat ini bisa buat syuting gitu ya Pak, mahasiswa Unsur gitu kebutuhan. Itu terkait dengan fungsi perpustakaan ya sebetulnya. Perpustakaan itu salah satu fungsinya adalah fungsi rekreasi di situ. Iya betul. Fungsi untuk belajar, untuk pengelolaan artikel ataupun sumber informasi gitu, tapi juga ada fungsi-fungsi rekreasi. Nah di fungsi rekreasi ini lingkungan kita tata juga, lingkungan kita tata. Kemudian koleksi kan juga
butuh bacaan-bacaan rekreasi. Iya. Itu ada novel, itu juga ada. Jadi tidak melulu buku-buku Akademik gitu ya, Pak? keilmuan yang akademik banget gitu. Iya. Tapi ada juga novel-novel di sini untuk hiburan dan buku-buku cerita. Ada beberapa pengunjung perpustakaan ini di bawah itu dari pagi sampai tutup baru keluar. Aduh. Itu ada orangnya di bawah tadi. Tapi emangnya Pak, untuk jam operasional lain itu dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Oh, kalau perpustakaan ini operasional dari hari Senin sampai dengan Jumat ya, sampai dengan Jumat. Senin sampai Jumat. Kemudian itu jamnya jam 8 sampai jam 7. Ada jam istirahat itu jam 12 kita istirahat sampai jam 1. Itu hanya pelayanan yang tutup. Tapi kalau ruangan-ruangan diskusi, ruang baca tetap buka. Oke, ini kan udah nih ya Pak di lantai 2. Saya penasaran nih Pak, di lantai 3 itu ada apa nih Pak? Oke, nanti kita ke sana ya, ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada ruang baca, kemudian di sana juga ada ruang lesehan juga. Ruang lesehan ini di mana-mana favorit Rufai. Aduh, iya. Penasaran nih Sobat Gensut, di lantai 3 katanya sebagai ruang belajar juga nih ya Pak? Ruang belajar, iya. Ayo Sobat Gensut, kita ke lantai 3 sekarang. Oke Sobat Gensut, sekarang kita sudah berada di lantai 3 UPT Perpustakaan Unsut. Tadi kita ya Pak di lantai 1 udah melihat-lihat banyak banget fasilitasnya. Lantai 2 apalagi kejutannya banyak banget. Dan di lantai 3, ini lantai 3 apa Pak tadi Pak? Ini di lantai 3 ya. Di sini kita urutkan aja penjelasan ruangannya lah. Boleh. Biar kita lebih enak. Jadi kita mulai dari di sana ada warung Prancis. Ya. Oke, warung Prancis. Ya, warung Prancis itu di sini ada pengelolanya adalah dari dosen bahasa Prancis memang. Iya. Kegiatan yang ada di situ itu memfasilitasi pembelajaran bahasa Prancis. Kemudian ada juga penjelasan-penjelasan mengenai beasiswa ke Prancis itu untuk Civitas Academica gitu. Ini adalah ruang tata usaha ya. Ruang tata usaha itu ada di sini. Kemudian ada ruang pengolahan juga. Pengolahan itu untuk mengolah buku-buku teks maupun buku digital itu untuk kita masukkan ke dalam database. Ada SNI Corner juga di sini. Jadi kalau mau mencari standar ya, misalnya membuat tempe itu standarnya harus seperti apa kan gitu kan. Nah kita kan di Purwokerto ini termasuk sentra tempe di Piken itu kan. Itu ada standarnya di sini sebetulnya, harus dari kedelainya kayak apa, kemudian raginya apa, itu ada standarnya. Kemudian ada ruang referensi. Nah ruang referensi itu adalah ruangan buku-buku untuk buku panduan, buku pedoman, mungkin panduan untuk praktikum. Nah kemudian di sana ada ruang e-resource. Oke, itu apa? Ruang e-resource itu adalah untuk mengakses koleksi-koleksi elektronik, ya, koleksi-koleksi elektronik yang ada kita punyai di sana. Nah, karena mungkin skripsi ini tidak boleh diakses full text kan. Nah, itu kalau mau lihat full text-nya bisa di ruangan e-resource yang ada di sebelah sana. Kemudian ada musola juga di sini, ada musola. Kemudian ini yang di sini ini ruang belajar ya, ruang belajar, dan mereka kadang-kadang belajar sambil berdiskusi. Kemudian di sana juga ada ruang baca lesehan ya. Ada lagi ya Pak? Ada lagi. Lesehan. Dan ada Korea Center. Korea Center. Nah jadi Sobat Gensut, sebenarnya banyak banget hidden gem ya Pak di lantai 3 dan di UPT Perpustakaan Unsut ini. Nah tapi Pak, ini kan UPT Perpustakaan sebagai fasilitator gitu ya, memfasilitasi mahasiswa untuk belajar, berekreasi dan sebagainya. Nah menurut Bapak apa sih fungsi dari UPT Perpustakaan Unsut ini bagi Civitas Academica Unsut Pak? Ya, sebetulnya fungsi perpustakaan bagi Civitas itu adalah tempat belajar. Ya seperti ini ya. Ya, kemudian tempat untuk mencari informasi. Ya, lebih utama adalah informasi ilmiah ya. Kemudian tempat untuk rekreasi juga. Tapi yang paling pokok kita adalah untuk menunjang kegiatan Tridharma perguruan tinggi, baik penelitian, pengabdian masyarakat. Itu kita berusaha lah untuk memenuhi sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh Civitas Academica. Nah, jadi sebenarnya Sobat Gensut,
sebenarnya nih di UPT Perpustakaan Unsut udah lengkap banget. Tinggal bagaimana Sobat Genset aja gitu, mau nyari apa enggak gitu. Nah, tadi kan kita udah rungtum gitu ya. Jadi kedepannya Sobat Genset jangan malas-malas ke perpustakaan karena perpustakaan itu tidak seburuk yang Sobat Genset kira gitu ya. Dan itu, aduh, anak muda banget nih Sobat Genset di perpustakaan Unsut ini. Kayaknya langsung aja ya Pak kita ke lantai bawah. Oke, siap, ayo. Aduh, oke. Sobat Genset, ikuti terus keseruan episode Bis Unsut kali ini. Nah, Sobat Genset, sekarang kita sudah berada di depan atau outdoornya dari UPT Perpustakaan Unsut. Nah, ini di sini ada apa aja nih, Pak? Oh iya, di sini apa? Di Taman Literasi Park sini. Oke, Taman Literasi Park. Literasi Park. Literasi Park gitu ya. Jadi kami kembangkan juga di sini tempat-tempat baca outdoor. Itu untuk apa? Ya memberikan pelayanan yang ya lebih lah, ada yang outdoor juga, barangkali ada pemustaka atau pengunjung perpustakaan ini yang memang senang mungkin belajar di luar. Seperti di sini ada beberapa gazebo yang kita buat. Ini ada 2 gazebo baru lagi, baru kita bangun. Itu maksudnya adalah untuk memberikan kepada mereka ruang baca yang ada di luar gitu. Mungkin suasananya akan beda dengan yang di dalam gitu. Oke. Dan kita kan udah keliling nih ya Pak. Terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depannya gitu ya dengan adanya UPT Perpustakaan itu seperti apa Pak? Nah, harapan kami ke depan bahwa perpustakaan ini memang benar-benar bisa menjadi penunjang kegiatan akademis dengan penyediaan informasi dan ruang-ruang belajar, ruang diskusi kita sediakan di sini, termasuk tadi ada meeting room tuh bisa untuk kegiatan mahasiswa nanti. Jadi ke depan kita akan selalu berusaha untuk meningkatkan kenyamanan. Ya. Keren banget nih Sobat Genset. Yuk buruan kita berkunjung ke UPT Perpustakaan Unsut. Dan terakhir Pak, ada closing statement nih Pak sebelum kita menutup episode Bis Unsut kali ini. Untuk sahabat Genset? Iya. Jangan ragu-ragu untuk berkunjung ke perpustakaan. Kami akan selalu terbuka untuk melayani Sobat Genset semua. Oke Sobat Genset, itu dia Bis Unsut episode kali ini. Jangan lupa untuk pantengin terus di episode Bis Unsut selanjutnya. Jangan lupa salam literasi Universitas Jenderal Sudirman, Merdeka, Maju, Mendunia.